Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kehadapan saudara-saudaraku yang berada di rumah dan dimanapun berada, mari kita awali kajian kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang datang sore hari ini kepada kita semuanya menjadi hujan yang bermanfaat dan menjadi air yang berkah untuk kita semuanya. Wa 'adam wa thamuda wa ashabar rassi. Itulah yang kita belajar hari ini. Wa qurunan baina dzalika katsiran. Allah menyebutkan di ayat yang ke-38 ini, dan telah kami binasakan kaum Ad. Kaum Ad kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Baik. Dan kaum Samud. Kaum Samud kaumnya Nabi siapa? Nabi Salih. Dan penduduk Ar-Ras atau Ashabur Rassi. Serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Di ayat yang ke-39 Allah berfirman, wa kullam darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tasbira. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Tadi yang disebutkan ada kaum Ad dan kaum apa? Samud. Kemudian yang ketiga adalah ashabur. Apa adabnya kaum Ad? Diterpa angin berapa hari? 7 malam 8 hari. Nah, kemudian apa azabnya kaum Samud? Angin kering atau petir, atau angin yang membawa petir. Nah, selain kaum itu, kaum apa lagi yang sudah kita pelajari? Kaumnya Nabi Lut, namanya kaum Sodom. Kaumnya Nabi Nuh diadab dengan banjir. Nabi Shu'aib diutus kepada kaum apa? Madian atau menyembah pohon yang disebut apa? Ashabul Aikah. Kemudian yang terakhir kemarin kita belajar kaum di dalam surah Yasin dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dengan teriakan. Maka perhatikan surah Al-Furqan. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ibu, kalau kita mau belajar, kalau kita mau merenungi Al-Quran, pilihannya ada 2. Jadi orang baik atau jadi orang jelek. Jadi orang jujur atau jadi yang gak jujur. Jadi orang sabar atau gak sabar. Dan kita dari kisah-kisah yang sudah kita pelajari, kita tahu persis apa akibatnya orang yang melawan perintah Allah, dan apa hadiah bagi orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Jadi itu ketika kita mau mentadaburi Al-Quran, kita diminta untuk memilih mau seperti mereka yang dihancurkan Allah sehancur
Itu pertama, kalimat ashabur ras terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-38 sampai ke-39. Sekarang kita buka di mana ashabur ras disebutkan oleh Allah, disebutkan 2 kali saja di dalam Al-Quran, dan yang kedua disebutkan di dalam surah Qaf ayatnya 12 sampai 14. Nah, yang kedua disebutkan di dalam surah Qaf ayat yang ke-12 sampai 14. Ibu cepat pakai HP. Ayat yang ke-12 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud. Di ayat atas tadi tidak disebutkan kaum Nuh, disebutkan kaum Ad dan kaum Thamud. Tetapi di surah Al-Qaf, di surah Qaf Allah menyebutkan ada kaumnya Nabi Nuh, ashabur ras, dan kaum siapa? Kaum Thamud. Lihat ayat berikutnya. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanul Lut. Kaum 'ad, kaumnya Fir'aun, wa ikhwanul Lut. Lut diutus pada kaum apa? Sodom. Apa bencana kaum Sodom? Dibalik yang atas jadi bawah, yang bawah jadi apa? Azab yang diberikan Allah kepada Fir'aun? Ditenggelamkan. Dan lihat ayat yang terakhir, wa ashabul aikah. Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian yang menyembah pohon yang sangat besar, disebut ashabul. Wa qaumut Tubba, ini belum kita pelajari. Nanti di depan ada judul dengan qaumut Tubba. Kullu kadzdzaba rasul, semua mendustakan rasul, fahaqqa wa'id, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Lagi-lagi yang mendurhakai rasul diancam Allah, nabinya diselamatkan oleh. Jadi tenang saja Bu. Hari ini kalau kita berdiri di atas kebenaran, yang kita pegang adalah kebaikan, sudah ayem. Sebagaimana Allah menunjukkan di kisah-kisah yang sudah kita pelajari, semua yang melawan Allah akhirnya nggak ada yang baik, dan tidak ada yang taat kepada Allah kecuali penghujung kehidupannya adalah penghujung kehidupan yang baik. Maka itu pilihan. Maka ibu dan sekalian dirahmati Allah, apakah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang ashabur ras? Ada beberapa ustadz yang memberikan ceramah, tapi saya cenderung mengikuti kitab ini bahwa tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang kisah ashabur ras. Hanya saja di Al-Quran tadi disebutkan dengan kaum-kaum yang lain. Maka Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ashabur ras itu ada jauh sebelum kaum Ad. Jadi malah lebih dulu. Kita kan kemarin cerita kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, kaum Lut, dan seterusnya. Justru ashabur ras adalah kaum yang lebih dulu ada sebelum kaum apa? Kaum Ad. Maka ceritanya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi 2 ayat tadi cukup memberitahu kepada kita bahwa orang yang melawan Allah pasti hancur, dan orang yang taat kepada Allah pasti menang. Maka apa yang kita saksikan hari ini di Palestina, apa yang kita saksikan hari ini di sana di Gaza, kita hanya mengulangi sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Keyakinan kita 1000% bahwa yang taat kepada Allah pasti dijaga oleh Allah, dan yang melawan Allah pasti akan berakhir dengan kehancuran yang luar biasa. Itu kisah tentang ashabur ras. Adapun jika ibu membuka YouTube atau tayangan-tayangan, kemudian di situ dikisahkan, wallahu ta'ala a'lam bissawab, pengarang buku ini mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan tentang ashabur ras.
Yasin. Ada yang tahu artinya? Tidak. Supaya apa? Inilah keajaiban Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah terangkan. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak terangkan di dalam Al-Quran. Supaya kita diuji iman kita. Adakah kita percaya kepada hal-hal yang kita tidak ketahui? Contohnya seperti kisah Ashabur Ras. Kita tidak tahu ceritanya, tetapi insya Allah kita tetap beriman. Baik, maka sore hari ini kita akan belajar kisah yang kedua, yaitu kisah selanjutnya adalah kisah tentang Nabi Musa yang memiliki julukan Kalimullah. Siapa Ibu? Kalimullah. Maka seandainya Nabi Musa itu namanya tidak disebutkan, kok ada guru-guru kita menyebutkan siapa Nabi yang dijuluki dengan julukan Kalimullah, maka kita sudah tahu jawabannya, dialah Nabi Musa alaihissalam. Dan Ibu, Nabi Musa termasuk Nabi yang ceritanya paling banyak di dalam Al-Quran. Kisah dihadirkannya Nabi Musa, kisah ditemukannya Nabi Musa oleh istrinya. Nanti kisah kemudian Nabi Musa membunuh orang Kipti. Nabi Musa pergi ke Madian. Nabi Musa berhadapan dengan penyihir. Nabi Musa pergi ke bukit untuk mengambil cahaya. Nabi Musa berbicara dengan Allah sehingga pingsan. Nabi Musa mendapati mukjizat, 9 mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa membebaskan kaum Bani Israel dari negara Mesir. Keluar kemana? Untuk masuk kembali ke negara apa? Panjangnya luar biasa. Maka pernah ada seorang yang bertanya, kenapa kisah Nabi Musa adalah kisah yang begitu panjang? Karena musuh Nabi Musa itu istimewa. Kalau musuhnya Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan dekat-dekat Quraisy luar biasa. Dan musuh Nabi Musa adalah seorang laki-laki yang bernama Fir'aun, tetapi dia adalah laki-laki yang mengaku Tuhan. Maka kita butuh kesabaran mengkaji Nabi Musa. Dan kata pengarang kitab ini, kita akan mempelajari kisah Nabi Musa melalui surah Al-Qasas. Nah, jadi mohon izin kepada jamaah mushola, kita mengulang sedikit bagaimana kisah-kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas, karena sebelumnya sudah kami kisahkan di mushola ini. Nah, silahkan dibuka surah Al-Qasas ayat surah ke-28 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 tepatnya. Supaya indah, usahakan Ibu menyimak ayatnya. Sambut kepanggil surah Al-Qasas ayat ke-7 sampai ayat ke-13. Sudah Ibu? Baik, kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di ayat 6 ada pendahuluan kata Allah, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh satu bani yang bernama Bani Israel. Dia membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ayat ini menyatakan bahwa akan terjadi apa yang ditakutkannya itu. Berawal dari Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaannya, dan bayi itu lahir dari kalangan Bani Israel. Maka setiap hari Fir'aun itu takut. Nah, kata Allah di ayat yang ke-6 tadi, sungguh kepada Fir'aun dan kepada Haman serta seluruh bala tentaranya
alaih. Maka Allah memulai kisahnya dari ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Di ayat ini menggunakan kata wahyu. Pertanyaannya, apakah ibunya Nabi Musa Nabi kok dapat wahyu? Jawaban para ulama, ibunya Nabi Musa bukan Nabi. Karena kalimat wahyu juga pernah dikatakan dan digunakan Al-Quran, wa auhayna ilan nakhlati. Dan Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah di mana? Itu pakai kata-kata apa? Wahyu. Dan pasti lebah bukan Nabi. Maka kalau wahyu digunakan nempel pada kalimatnya ibunya Nabi Musa, kemudian kita mengatakan bahwa wahyu itu adalah menunjukkan ibunya Nabi Musa, ini tidak bisa kita benarkan begitu saja. Para ulama sepakat ibunya Nabi Musa bukan Nabi, namun diberikan ilham. Bagaimana ilham itu datang? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mengatakan ibunya Nabi Musa bermimpi. Ada yang mengatakan ibunya Nabi Musa mendapatkan bisikan. Ada yang mengatakan ibunya Nabi Musa mendapatkan petunjuk atau dari perkataan dari orang. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat ini mengatakan Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa. Siapa namanya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak disebutkan. Lihatlah apa wahyunya. Wahyunya itu kata Allah, wahai ibu Musa, susuilah anakmu. Bayangkan, ibunya Nabi itu mau menyusui. Sekarang ada perempuan-perempuan biasa hanya takut maaf ininya kendor, tidak mau menyusui. Ibunya Nabi, manusia yang paling mulia di muka bumi ini tetap menyusui. Karena itu perintah Allah. Berapa tahun kita diminta menyusui? 2 tahun. Maka Allah berkata, susuilah. Kemudian lihat kalimat selanjutnya, fa idza khifti 'alayya fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu masih takut, padahal bayinya sudah apa? Takut apa? Takut bayinya dibunuh oleh tentaranya siapa? Maka apa kata Allah? Maka hanyutkan Musa. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau masih khawatir, maka hanyutkanlah ia ke dalam sungai. Sudah berkali-kali kita sampaikan kenapa surah Al-Qasas menggunakan kata-kata yamun. Udah ingat? Kenapa tidak pakai kata-kata nahrun? Udah saya ingat? Apa perbedaan yamun dengan nahrun? Bisa besar dan kecil. Ibu Al-Quran pakai kata-kata apa? Yamun. Nanti kalau ibu belajar bahasa Arab, bahasa Arabnya sungai itu nahrun. Nahrun, naharun itu siang, nahrun itu sungai. Itu kenapa kita nggak boleh salah baca di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran di dalam surah Al-Qasas menggunakan kata-kata yamun, bukan nahrun. Kenapa? Karena yamun itu untuk mengungkapkan sungai yang sangat besar, bahkan bisa dilewati kapal di atasnya. Tapi nahrun yang ada di bawah kita ini, kapal bisa lewat nggak di situ? Tidak. Yang bisa lewat itu gedebuk pisang, rengsel, itu bisa lewat. Tapi kapal bisa lewat atau tidak? Karena tidak dalam. Walaupun kita kalau hanyut di situ, hanyut. Inilah indahnya keajaiban kata-kata di dalam Al-Quran. Sangat detail, Bu. Kalau kemarin kita belajar Ashabul Kahfi, kenapa pakai kahfun tidak pakai gharun? Apa bedanya kahfun dengan gharun? Gharun apa? Kecil, jalan lain. Kemarin aku punya sodong. Tapi kalau kahfun, gua yang apa?
yang besar. Itu Al-Quran itu sangat detail ya. Nah, maka kenapa menggunakan yamun? Karena Nabi Musa disepakati oleh para ulama dihanyutkan di satu sungai yang bernama Sungai apa? Sungai Nil. Dan kami, Masya Allah, kadang kalau sore itu main ke Sungai Nil, makannya itu di atas kapal karena sungainya bisa dilalui kapal. Kita lanjutkan. Dan Allah mengatakan kepada ibunya Nabi Musa, la takhafi wa la tahzani. Jangan kamu sedih, jangan pula kamu takut. Apa bedanya sedih dengan takut itu? Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Di surah Al-Baqarah ada kalimat walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Ada khawf, la takhafi wa la tahzani, dan ada sedih. Apa itu sedih? Apa itu khawf? Khawf itu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Contoh, kemudian bocah urip beli gaya, besok rezekinya beli gaya, bojone siapa ya, mertuane siapa, eman apa? Orang itu namanya khauf. Tapi kalau hazan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Contoh, ibu kehilangan anggota keluarga, terus karena tidak meminta kepada Allah supaya dihilangkan hazan, maka setiap sore ibu kelingan, lihat kursi, ya Allah wih rendah nangkono. Lihat lemari, ya Allah kue agamane ke nangkono. Lihat pisang goreng kelingan, itu makanan kesukaan, itu namanya hazan. Bahasa gampangnya anak sekarang tidak bisa move on, itu namanya hazan. Sedangkan khauf itu adalah khawatir terhadap apa? Jadi awas sekali gini, susui. Kalau kamu takut suruh apa? Hanyutkan. Jangan takut, jangan khawatir, kata Allah. Dua. Kenapa jangan takut, jangan khawatir? Lihat akhir surat yang ke-7. Inna radu ilaihi wa ja'ilu minal mursalin. Sesungguhnya kami Allah akan mengembalikannya. Siapanya di sini, Bu? Nabi Musa kepadamu, kepada ibunya, dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Jadi ini ilham yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa. Sekarang ibu nembe babaran, putrane nangis, langsung dapat mimpi kon ngeleke putrane teng sungai. Kira-kira ibu berikut. Kan berpikir, nun sewu, kalau anaknya dicopot lembut saja jendame kalau kali lembut. Anaknya tiba-tiba bentol di sini tiga itu dicari lembutnya, ketika bisa nembak cepat jogeti atau ini mencopot rasanya berbeda muat nembak beke senyokal. Dilihat di kulitnya anak kita bekas itu, ya Allah gelone luar biasa. Itu kita. Tetapi ibunya Nabi Musa ketika diberikan perintah kepada Allah, ada nggak kita dengan ibunya Nabi Musa nawar sama Allah, ya Allah, ampun tekali lah, bukan timbangan bayar, nopo tak sukakan ekperan nawar dan ditotor, Allah, ampun tekali ya Allah, please. Pernah kita dengar seperti itu? Ibunya Nabi Musa ketika diperintah Allah tidak mengucapkan kalimat apapun kecuali kalimat sami'na. Ini pelajaran besar untuk perempuan. Kenapa perempuan sekarang kalau disuruh nutup aurat masih bertanya, loh sumuk kah? Loh udan, jauh musim udan kan? Jauh naik lempatnya, orang bikin ribet kan? Itu cuma, ya Allah. Ibunya Nabi Musa gak berkata apa-apa kecuali sami'na wa ata'na. Maka nanti di berikutnya, di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat apa hadiah Allah bagi seorang
perempuan yang ketika diminta Allah taat, jawabannya cuma apa? Sami Allah. Enggak pakai tapi. Tadi pagi datang seorang perempuan kepada kami, Bu. Kami boleh menceritakan karena ibu tidak tahu siapa beliau. Beliau bercerita sudah bertahun-tahun suaminya tidak bekerja. Bahkan kompor, kulkas, TV itu dijual karena suaminya itu terlibat judi online. Pertanyaan beliau kepada saya, apakah dengan suami yang seperti itu saya masih harus tetap taat, Gus? Saya bilang yang jawab bukan saya, Mbak. Yang jawab Al-Quran, yang jawab Kanjeng Nabi, bahwa perempuan itu diminta taat kepada semua suaminya tanpa syarat. Seperti Asia taat kepada siapa? Ya, gitu ya, Gus? Iya. Dan bukan Ustaz Eva yang jawab, tapi itu pendidikan Rasul. Maka hari ini kita akan belajar. Kalau ada perempuan yang taat sama Allah tanpa mengatakan tapi, tanpa mengatakan donge, lawang bojone, apa yang Allah akan berikan kepada perempuan ini? Yang perempuan pertama yang kita belajar hari ini adalah seorang ibu dari Nabi Musa alaihissalam yang diberi julukan nama Kalimullah. Sudah dihanyutkan pakai apa? Wallahu ta'ala a'lam. Dukungan perjalanan keranjang bak kita tidak perlu tahu. Lihat ayat berikutnya. Faltaqatahu alu fir'aun liyakunu lahum aduwwan wa hazna. Ternyata singkat cerita, ketika kotak itu dihanyutkan, malah yang nemui siapa? Keluarganya Fir'aun, yang tidak lain tidak bukan siapanya. Sekarang ibu, Fir'aun itu raja. Dia menyuruh kepada pasukannya, siapapun perempuan yang hamil tolong kawal. Kalau lahir bayinya laki-laki, langsung dia bakar. Berarti setiap bayi di Mesir itu dikawal dengan tentaranya Fir'aun. Sekarang lihat, itu rencana Fir'aun. Sekarang kita lihat rencananya Allah. Bayi yang mestinya dibunuh, yang dia takutkan bahwa dia akan menghancurkan kerajaannya, dihanyutkan Allah ke dalam sungai. Dan yang nampani siapa? Istrinya sendiri. Tangannya siapa? Yang pertama rencana manusia, yang kedua rencana Allah. Pertanyaan kita sore hari ini kepada diri kita sendiri, lebih hebat mana rencana manusia dan rencana Allah? Baik. Sekarang anak kita misalnya, kita ingin anak kita sekolah di sekolah tertentu, sekolah negeri kah, universitas tertentu kah? Itu rencana siapa? Allah menakdirkan anak kita tidak diterima di universitas itu. Apakah kita mengatakan bahwa rencana Allah itu tidak baik? Rencana Allah pasti yang dan jangan takut. Sejahat-jahatnya orang membuat rekayasa, Allah pasti menyelamatkan orang baik. Dan orang yang membuat rekayasa kejahatan itu kena batunya, Bu. Dengan caranya siapa? Dengan caranya Allah. Kita nggak kepikiran nih, ada bayi yang mestinya dia mati di tangan tentaranya Fir'aun, sama Allah dihadirkan gitu saja. Dan ringan sekali, sing bopong malah tangannya sinten, bukan orang lain. Itulah penjagaan Allah, beda dengan penjagaan Fir'aun. Fir'aun dengan seluruh tentaranya mau membunuh bayi, sementara bayi lemah, tidak dibahayakan dengan air sungai. Bu, logikanya bayi kalau dimasukkan ke sungai apa? Mati kedinginan, tenggelam, kemudian kena air, hipotermi. Tetapi air sungai sama sekali tidak menyakiti bayi Musa karena yang melindungi siapa? Tapi sebaliknya, Fir'aun yang ngawal setiap ibu hamil dengan tentara, justru pertahanannya jebol karena pasti rencana Allah lebih baik dari rencana manusia. Jadi apapun yang diputuskan Allah hari ini sudah alhamdulillah. Kita lanjut. Liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna Fir'auna wa Hamana wa
Tapi ternyata justru bayi yang mereka takutkan itu mereka masukkan sendiri kemana? Ke rumah mereka. Kita lanjut pada ayat yang ke-9. Wa qalat imra'atu fir'aun. Di dalam Al-Quran tidak ada perempuan yang disebut namanya kecuali satu perempuan yang bernama Maryam. Di ayat ini istrinya Fir'aun disebutkan namanya siapa? Imro'atan. Hei, simak Qurannya. Imro'atan Fir'aun. Kalau Imro'atan Aziz di zaman siapa? Di zaman Nabi Yusuf. Kalau di zaman Fir'aun, Imro'atan Fir'aun. Dari mana kita tahu namanya Asiyah bintu Muzaim? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Tapi di Quran disebutkan namanya siapa? Imro'atan Fir'aun. Apa yang dikatakannya? Lihat kalimatnya, Bu. Qurratu ainil li walad. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Nanti di kisah yang lain Fir'aun mengatakan, oh penyejuk mata bodege orang bonyong. Ini kalimat tuh benar. Musa menjadi penyejuk mata bagi Asia, tetapi menjadi musuh bagi siapa? Karena ucapan siapa? Fir'aun sendiri menghadiah dengan ucapan. Sekarang kita belajar tentang tadi ibunya Nabi Musa yang taat tanpa tapi. Sekarang kita belajar Asiyah bintu Muzaim. Pertanyaannya, ibu dengan Asiyah solihah siapa? Solihah siapa, Bu? Asiyah. Asiyah dijamin masuk surga bersama dengan 3 perempuan lain, Khadijah, Asiyah, Maryam, satu lagi siapa? Fatimah. Sudah sepakat ya kita dengan Asiyah solihah siapa? Asiyah. Seapanya kita dengan Asiyah? Sarawung kaliro boten ampun. Sekarang pertanyaan kedua, siapa suami Asiyah? Asiyah perempuan paling solih di muka bumi bersama 3 perempuan lain. Suaminya siapa, Bu? Sekarang kita solihah sama Asiyah, solihah mana? Tapi kita selalu berharap suami kita seperti Nabi Muhammad SAW. Yang kalau ibu capek suaminya apa? Rezeki. Yang kalau ibu butuh uang suaminya apa? Yang kalau ibu udanan maunya suaminya apa? Mayuni. Yang kalau ngaji kayak gini sore maunya diapain sama suaminya? Dijemput. Yang kalau ibu lagi hari spesial mau dikasih apa? Ulang-ulang pertanyaannya ibu, kita dengan Asiyah solihah siapa? Asiyah. Asiyah suaminya siapa? Fir'aun. Kita bukan Asiyah, solihah yang gak kayak Asiyah, tapi pengen suaminya kayak Nabi Muhammad. Ini ujian. Sekarang kira-kira begini, Asiyah kan bilang gini, saya ungkapkan di musola, ya kan gitu bilangnya sama Fir'aun, please jangan bunuh anak ini buat aku, ya please. Kan gitu kira-kira, Bu. Ya, Bu. Kalau istri cara bicaranya seperti itu, suaminya jawabnya gimana? Gimana, Bu? Oh, gitu emang gak, Bu? Saya membayangkan Fir'aun waktu itu jawabnya gini, sebenarnya ini berat buat aku ya, karena semua bayi di Mesir saja saya kawal dengan tapi apa sih yang buat kamu? Ayo dulu. Sekarang, ibu bayangkan kalau Asiyah ngomongnya model kedua, Pak, bayi kan zapatan ya Pak, gondong teman-teman bayi mau cek-cek kalau ngerti Bapak. Fir'aun jawab apa? Luang ayam teman, ngomong bengai peraturan di Indonesia kan bayi kon mati kon juga manis teman ini. Zapatannya ya kan? Kira-kira Fir'aun jawabnya begitu. Maka sebenarnya cara kita berkomunikasi dengan suami itulah timbal balik yang akan diucapkan suami kepada siapa? Pada kita. Saya tadi tanya sama ibu itu, Bu, ibu kalau di rumah ngobrol sama suami gimana? Saya milih diem daripada berkomentar. Oke, baik.
Berarti ibu kalau masuk rumah sambil jengkel? Iya. Keluar rumah sambil jengkel? Iya. Ibu tadi dari mana? Ngaji. Gak usah ngaji bu, gak ada pahalanya kalau di luar kita ngaji sampai rumah jengkelin orang yang di rumah disebut apa? Bahkan saya tanya, ibu, saya tahu ibu bencinya luar biasa kepada suami ibu. Saya sampai bertanya, kapan ibu terakhir melayani nafkah akhirnya? Dia mengatakan, pulau boten sanggup. Kemudian saya berdialog, bu, kita itu bicara bagaimana suami kita akan bicara seperti itu. Saya bayangkan Asia tipe suami yang lembut atau kasar? Asia lembut atau kasar? Asia lembut atau kasar? Lembut. Asia manut atau merengkel? Banyak bicara atau pendiam? Pendiam. Asia wajahnya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau Asia ngeyel nembung bayi jangan dipateni dikabulkan enggak? Kalau Asia cerewet minta seperti ini Fir'aun terima enggak? Enggak. Kalau Asia itu merengkel di rumah banyak bicara, nadanya tinggi, kebanyakan bicara, kalau kita ya bayinya jangan ini ya bonyok dikabulkan enggak sama Fir'aun? Maka belajarlah dari kisah ini. Kata Fir'aun enggak dibunuh bu, karena saya membayangkan Asia itu adalah tipe istri yang luar biasa manut sama. Jangan bayangkan kecantikannya. Cantik itu kan ada cantik asli, cantik karena ada duitnya. Kira-kira seandainya sekelas Fir'aun itu kalau cari istri cari yang cantik apa yang cari yang biasa? Ibu kemarin lihat pernikahan Pangeran Brunei Darussalam. Wah, jadi bayangkan enak temennya jadi wong wadon gue jadi bojone. Cari yang cantik kan bu? Itu cuma Pangeran Brunei Darussalam, ini penguasa daratan ngaku Tuhan, gak mungkin cari istri gak cantik. Kedua, andai Asia tidak cantik, dipercantik gak sama Fir'aun? Yang tidak mancung hidungnya diapain? Yang dagunya tidak lancip sama Fir'aun diapain? Kalau kulitnya Asia gak putih sama Fir'aun dipanggilin siapa? Pasti dia berubah jadi. Bayangan saya Asia itu cantik, manut, lembut, gak banyak bicara, gak ngeyelan. Kayak siapa bu? Kayak siapa bu? Manut, mendengar, gak ngeyelan, nadanya lembut, bicara sama Fir'aun sopan santun. Makanya Fir'aun begitu diminta istrinya, karena saya gak berkan. Kalau istrinya jelek, gak mungkin dikasih bu. Lihat selanjutnya. Asa ayyan fa'ala aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Masih melanjutkan ucapan istrinya Fir'aun. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari bahwa bayi yang mereka katakan akan membawa manfaat justru bayi yang akan menghancurkan kerajaan mereka. Sudah ceritanya diambil oleh ratu. Kenapa sih di pinggir sungai bu? Ibu kalau jenuh ke pinggir kali Serayu apa bukan bu? Ibu kalau jenuh kemana? Ke kebun teh atau ke taman gitu ya bu? Orang Mesir itu wisatanya di pinggir sungai bu. Jadi kalau lihat sungai itu kayak Masya Allah, sore-sore itu berjalan-jalan di pinggir. Jadi bayangkan kalau raja nggak mungkin jalan dari rumahnya Mbak Eka ke pinggir situ, pasti dia punya bangunan yang bangunannya itu menjorok ke sungai, yang kakinya mungkin tinggal. Masa waktu jujur kan cewek kan nggak pasti kakinya cuma kipik-kipiknya tiba-tiba ada apa bu? Ada kotak, terus dia bilang sama tolong itu bukain. Wah ternyata begitu dibuka isinya nanti di ayat yang lain, begitu kotaknya dibuka Allah itu memberikan rasa cinta di matanya Asia. Jadi begitu lihat bayinya Musa itu langsung Asia itu apa? Jatuh cinta, tidak dengan Fir'aun. Maka Masya Allah itu pelajaran kedua bagi perempuan, taatlah pada suami sebagaimana taatnya Asia kepada Fir'aun. Kita nggak disolidar dari Asia tuh. Jangan ngayal kalau suami kita seperti. Nah, nanti bagiannya bapak-bapak, bagiannya Ustadz Irfan dan Ustadz yang lain, kamu gak sesoleh Nabi Muhammad. Jangan harap kalau istrimu seperti Khadijah. Tapi kita nggak usah berharap bokong aja. Kalau bapak saya kalau bilang akan
Bu, kalau kita merubah diri kita sendiri, yang akan merubah suami kita siapa? Allah. Jangan khawatir. Lanjut ayat berikutnya. Ayat ke-10. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, maka timbullah penyesalan dan kesangsian hatinya karena kekhawatiran atas keselamatan Musa. Bahkan hampir-hampir dia berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang mengambil anaknya itu kembali, yang akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Ibu, kalau fa asbaha fuadu ummi Musa farigha, khawatir. In kadat la tubdi bi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ya, hatinya tadi gelisah. Siapa yang meneguhkan? Allah. Kenapa diteguhkan Allah? Karena ibunya Nabi Musa melakukan perintah Allah tanpa tapi. Begitu dia sedih, yang menenangkan siapa? Allah langsung. Allah langsung. Maka tadi saya berkata kepada perempuan, pernah nggak minta sama Allah, ya Allah lapangkan hati saya untuk menerima suami yang seperti itu. Ustazah, saya nggak pernah kemecap, saya jaga, nggak pernah saya bilang sama suami saya, bong lu gawe kan, bong lanang kadang. Siapa yang mengerem lisannya untuk tidak berbicara seperti itu? Allah. Dan siapa sih yang membuat Asia, yang membuat ibunya Musa, padahal suaminya seperti Fir'aun, padahal anaknya dihanyutkan di sungai, tetapi hatinya kemudian ditentramkan? Siapa yang menentramkan, Bu? Maka kalau kita manut sama Allah, yang akan menenangkan hati kita itu siapa, Bu? Allah, Bu. Kita nggak butuh healing, sudah tenang, Bu. Sehebat apapun tempat healing, sebagus apapun restoran yang kita kunjungi, kalau masalahnya di hati, pulang ke rumah kita apa lagi, Bu? Sedih lagi. Bawa pleasure makan pun di mawar, kalau masalahnya di rumah kita sedih lagi. Maka pastikan keluar dari rumah kita bahagia, dan tidak ada yang mampu menenangkan hati kita kecuali siapa? Allah. Maka ibunya Nabi Musa itu mulutnya dijaga, betul tolong, ya Allah, kalau betul menyalahkan anaknya, nggak begitu. Kenapa? Hatinya yang meneguhkan siapa? Maka tidak ada manusia yang dibebaskan dari ujian. Yang ada hati manusia yang dikuatkan oleh Allah untuk menerima ujian, ada hati yang dibiarkan oleh Allah untuk menerima ujian. Dia menderita, dia sedih. Kenapa? Hatinya tidak diteguhkan oleh. Sedangkan orang-orang yang beriman melaksanakan ketaatan, dia ditimpa ujian tetapi hatinya diteguhkan. Siapa yang meneguhkan hati saudara-saudara kita di Palestina? Karena imannya mereka luar biasa. Kalau kita yang seperti itu, mungkin kita bunuh diri. Siapa yang meneguhkan hatinya? Allah. Kita lanjut. Wa qalat li ukhtihi qussi, dan ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah Musa. Jadi Musa punya saudara perempuan, namanya tidak disebutkan, punya saudara laki-laki, namanya Nabi siapa? Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun tidak disembelih? Karena Fir'aun itu bikin kebijakannya nggak setiap tahun, Bu. Setahun dibunuh, setahun tidak. Dia evaluasi. Begitu dibunuh terus, ini nggak ada pekerja. Maka Fir'aun evaluasi. Ya udah, berarti kebijakannya diperbarui. Setahun dibunuh, setahun. Karena kalau dibunuh terus nggak ada budak. Makanya dibunuh setahun, setahun tidak, supaya masih ada orang laki-laki dari kalangan Bani Israel untuk diperbudak. Sekarang lihat, kemudian ibunya Nabi Musa memerintahkan saudara perempuan Musa untuk mengikuti kotaknya. Sekarang ibu kalau jadi perempuan ini, mungkin saya akan menjawab gini, lu ibu sengkon nyelek-nyelek nang cewek kan nyong sengkon sengkon apa, Bu? Oh, ibu nyelek-nyelek nang cewek, dikalek-nyelek nang cewek kasih kon jagani itu kalau kita. Tapi lihat
perempuan ketiga di zaman Nabi Musa adalah saudaranya Nabi. Ketika diperintah orang tua bilang apa Bu? Sami'na wa ata'na. Ini kalau besok saya ini mengangkat kajian ini juga. Ada 4 perempuan di zaman Nabi Musa, bahkan nanti 5 Bu. 1 ibunya, 2 istrinya Fir'aun, 3 saudaranya, 4 adalah istrinya. Yang besok pertemuan yang akan datang kita kisahkan bagaimana istrinya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada perempuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Makanya ada perempuan yang begitu taat sama orang tuanya. Ketika diminta untuk mengikuti kotak yang diajarkan, dia nggak jawab, dong ibu kalau kan yang singkon, nggak Bu. Maka ini contoh buat kita. 1, jadi istri yang manut tanpa tapi. 2, jadi istri yang mengikuti contohnya bagaimana Asia taatnya kepada Fir'aun. 3, jadilah istri yang ngacu kepada saudara perempuan Nabi Musa yang begitu taat kepada kedua orang. Kalau ingin hidupnya mulia, anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja, hidup dan dunia dan akhiratnya akan seperti raja. Tapi anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak, hidup dunia dan akhiratnya akan seperti budak. Apa yang dikatakan? Fabasarat bi an junubin wa hum la yash'urun. Maka ikutilah dia, maka kelihatan olehnya Musa dari jauh sedang mereka tidak menyadarinya. Ini petinya lewat, dia ngawal dari samping, terus petinya ikut, sampailah ke kerajaannya Nabi. Sampailah ke kerajaannya. Lihat kisah berikutnya. Wa harramna 'alaihi al-maradhi'. Dan kami cegah Musa menyusu dari perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Musa kan bayi. Setahu saya bayi kalau melek nangis, ngomol nangis, ngantuk nangis, sakit maka Musa menangis. Itu artinya Musa haus. Bayi kalau baru lahir, nun sewu, dijejeli pentilnya siapa mawar. Kalau baru lahir biasanya mau. Tapi tidak dengan bayi Musa. Begitu Fir'aun bayinya masuk ke istana, ratunya memerintahkan, saya carikan penyusu-penyusu terbaik dari Mesir. Datang, kira-kira yang menyusui anaknya Fir'aun resik nomor reget Bu. Mesti resik ya Bu. Kan mesti resik Bu. Senopo-nopo nih digajal kata Musa. Kayak mana gajal mana moh kabeh. Apa hikmahnya? Kenapa dia nggak mau Bu? Kenapa dia nggak mau? Jawaban yang lebih spesifik tadi di awal kajian, ibunya Nabi Musa diminta apa? Diminta apa? Sama Allah gak langsung disuruh menghanyutkan, tapi disuruh apa dulu? Supaya apa? Supaya kenal dengan, saya sampai merinding, supaya kenal dengan rasa air susu siapa? Sehingga dia disusui perempuan manapun. Gimana Bu? Kok Allah gak hanyutkan aja, tapi diminta apa? Maka lagi-lagi pelajaran buat kita, kalau disuruh Allah lakoni, walaupun itu pas orang menyusui barang percuma teman semua menyusui wong kalian arti kelek, kan gitu logikanya. Tapi tidak dengan perintah Allah. Maka apapun perintah Allah kepada perempuan, ayo sekuat tenaga kita taati. Nonton aurat tutupan, taat sama suami, taat walaupun suaminya kadang gimana Bu? Kadang cuk gitu sampai ke kalbiro, kadang-kadang manusia kan begitu. Kita juga nggak boleh, sebenarnya kita lebih sering lagi membuat suami kita ragu. Kalau suami kita tuh kadang-kadang jem, kalau kita tuh jem gitu sama suami. Kalau suami hanya lihat apa keistimewaan. Wa harramna 'alaihi al-maradhi'u min qabl faqala. Maka saudaranya Musa yang ikutin tadi ikut masuk ke dalam istana, dia tahu sayembara siapa yang bisa menyusui. Maka mbak ini berkata, faqala hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Bu, permisi non sewu
Gimana kalau saya menunjukkan ibu kepada satu perempuan yang mungkin dia bisa menyusui bayi Musa. Mbak ini memberi nasihat kepada ratu, tak geben-geben tuh. Yang dinasihati siapa Bu? Ini contoh. Yuk kita jadi orang yang diplomatis, bicaranya baik, kalau ngomong itu enak, mudah dipahami, kalau enak itu menyenangkan. Dia kira-kira kalau ngomongnya sama ratu nggak enak juga nggak sopan, juga ratunya nggak mau. Ratu kita aja nggak ngerti, sini gue tunjukin, kan nggak enak. Kayaknya ratunya juga udah nyari-nyari kemana-mana gitu ya Bu. Dan ketemu tuh penyusulnya Bu. Kata perempuan ini, mau nggak saya kasih tunjuk gitu. Sopan bilangnya, dikasih tunjuk. Dan yang ditunjukkan siapa? Ibunya sendiri. Sekarang Fir'aun tadi raja Bu, ibunya tadi kan tinggalnya mungkin di Jeddah sana Bu. Langsung Pak teleponin Pak Lurah ke Jajar, cari perempuan dengan ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini, untuk bersiap-siap kita jemput. Kan gitu, gak mungkin suruh berangkat sendiri Bu. Emang mau ngomong anak kita berangkat sendiri? Kalau ngomong anaknya Fir'aun pasti dia bakal dijemput, pakai apa jemputnya? Dia dikompter kan Bu. Maka ditelepon, ini saya dari Bu gak nanya, tolong sih carikan perempuan, alamatnya ini, ciri-cirinya, rumahnya kuning, sebelah sini kanan kiri. Langsung ketemu wong tentaranya Musa Bu. Langsung ibunya dibawa pakai Mercedes Benz. Ketemu dengan siapa Bu? Anaknya sendiri. Sekarang ayat yang terakhir, ayat ke-13 lagi ngajinya selesai. Faradadna ila ummihi kay taqarra aynuha. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya, wala tahzan. Tadi kalimat di atas ketika Allah diminta ibunya Nabi Musa diminta melanjutkan, Allah bilang jangan apa? La takhafi wala tahzani. Hari ini dikembalikan supaya hatinya ibunya Nabi Musa tidak sedih, matanya juga tenang dan lihat. Kai, satu, taqarru ainuha. Dua, wala tahzan. Tiga, wali ta'lam. Dan supaya ibunya Nabi Musa tahu anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu pasti. Di mana janji Allah di surat ini? Tadi kan Allah matur, inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan jadikan dia seorang nabi. Berarti janji Allah sudah ditunaikan oleh Allah atau belum Bu? Sudah. Berarti janji Allah itu pasti atau tidak? Masya Allah. Sekarang Ibu, tadi kita mulai belajar di ayat yang keberapa? 7. Sekarang kita berakhir pada ayat yang keberapa? 13. Ibu lihat, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa ayat? 6 ayat. Ini kalau di Al-Quran nggak pindah lembaran. Kalau boleh saya mentadaburi Bu, ini sinyal untuk kita. Solusi dari permasalahan hidup kita itu dekat. Sebagaimana yang di ayat ini hanya berapa ayat Bu? Barangkali ibunya menghanyutkan pagi, sorenya langsung di solusi dari permasalahan kita itu dekat. Tapi kenapa menjadi jauh kok nggak sedekat? Karena kita belum seperti istrinya Fir'aun. Karena kita belum seperti ibunya Nabi. Karena kita belum menjadi anak seperti saudaranya Musa alaihissalam. Maka solusi dari permasalahan kita jadinya apa Bu? Jauh, panjang. Yang harusnya ketemu maghrib sama Allah, ketemu nanti tahun depan. Kenapa? Karena kita masih jauh dari ketaatan. Setiap Allah nyuruh kita sesuatu, kita bilang ya dari taat karo bojo-bojone yang namun rezeki. Ya gue pas nanti bojone. Ya Allah, itu tadi kata perumahan ya Allah, sampel kebuke. Saya tahu. Saya tanya, ibu putranya manut kan? Iya. Putranya ibu mau sama nasi kerupuk manut kan? Iya. Tidak dengan anak saya Bu. Kalau mau manut, adanya apa gitu namanya Bu?
Terus bundanya bilang ada nugget, ada sosis, ada telur. Nggak laku kan bu telur bu? Saya bilang anak ibu nggak begitu kok. Itu nikmat. Tetapi selama ini kita fokus dengan keburukan suami sehingga kita melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kata Allah, dong demi diwani nikmat bila bisa syukur bahasa geleng-geleng gue terus. Katanya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Sekarang orang yang tidak mau melayani suami dilaknat Allah sampai apa? Sampai dia mau melayani. Kalau kita tidak mau melayani suami sampai berminggu-minggu, berarti kita hidup di dalam laknatnya siapa? Bagaimana mungkin rezeki ngikutin orang yang dilaknat Allah? Bagaimana mungkin ketenangan mengikuti perempuan yang dilaknat Allah? Bagaimana mungkin kebahagiaan mengikuti perempuan yang dilaknat? Terakhir panjang ceritanya Bu, saya tanya. Jadi yang banyak dosa itu suaminya ibu apa ibu? Dan dengan ikhlas dia mengatakan, saya harus tak ceritain pun. Banyak orang datang ke rumah Ustazah, setelah itu curhatnya putus. Karena Ustazah kalau ada perempuan curhat nggak tak bilangin. Maunya perempuan curhat itu datang dibelain. Terus Ustazah nyalain siapa? Ya, langsung tadi tak salah-salahin siapa? Kalau ibu ikhlas mengatakan saya lebih banyak dosa, semoga Allah menjadikan itu pintu jalan keluar. Kita kan nggak adil bu. Seolah-olah kita ini perempuan yang paling menderita se-Garut Raya karena suami kita nggak solid. Ya kan bu, memang suami kita nggak menderita punya istri kayak kita bu. Kan menderita juga bu. Masya Allah. Maka ibu dan sekalian dirahmati Allah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak ganti lembaran bu, nggak balik bu. Dari masalah yang begitu mencekam sampai solusi, gak balik Quran, cuma lembar. Tapi kenapa begitu pelik? Karena ada perilaku-perilaku dalam tokoh yang kita kaji sore hari ini dan belum kita ikuti. Masih banyak perintah Allah yang kita langgar, masih banyak perkataan orang tua yang belum kita dengar, masih banyak perintah suami yang kita belum taati. Kalau masih begitu, ya jangan harap solusi dari permasalahan kita sebagaimana dekatnya solusi Allah kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita pertama. Cerita yang ke depan insya Allah masih dengan Nabi Musa. Kisah Nabi Musa membunuh penduduk Kipti. Nah, penduduk Kipti itu penduduk asli Mesir. Insya Allah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang biidznillah, masih bersama kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan bersabar karena kisah Nabi Musa panjang. Mari kita ambil ceritanya, tidak hanya ceritanya. Ibu sudah tahu dari dulu kan kalau Nabi Musa diambilkan di sungai? Sudah tahu dari dulu yang menjumpai bayinya siapa? Tapi kan kita tidak pernah mentadaburi gimana istrinya, gimana dihamilkan sungai, kok sungai tidak berbahaya. Itu yang kita harapkan dari mempelajari kitab ini, bukan hanya ceritanya yang sampai kepada kita, tetapi juga makna, ibrah, pelajaran, apa adab, apa akhlak, apa ilmu, apa perilaku yang patut kita contoh, dan apa perilaku yang patut kita tinggalkan dari kisah yang kita pelajari. Jadi tadi ada 3 perempuan, satu siapa? Ibunya, 2 istrinya. Yang solihah siapa dengan kita bu? Solihah Asia. Yang ketiga siapa? Saudara perempuan Nabi Musa. Masing-masing punya karakter yang kuat. Saudara perempuan Nabi Musa punya ketaatan kepada orang tua dan punya gaya bicara yang bagus. Istrinya Fir'aun punya ketaatan yang luar biasa. Ibunya Nabi Musa punya karakter taat kepada Allah tanpa syarat, tanpa nanti, tanpa tapi. Mana tahu bojo? Nggih titik tanpa tapi bojo pulang dan itu jenenge go tapi. Nah, kalau ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, ayo kita mencoba taat tanpa. Maka di buku ini yang paling tebal itu Nabi Musa ya.
paling kebal itu Nabi Musa. Karena kita ingin bertadabbur mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Demikian hari ini kita belajar Ashabul Ras ada di dalam surat apa? Furqan sama surat Qaf. Surat Furqan ayat berapa? 38 39. Qafnya ayat berapa? 12 sampai 14. Kisah Nabi Musa terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke 7 sampai ayat ke 13. Masya Allah, ini bisa dijadikan bekal untuk menceritakan kepada anak-anak kita sebelum tidur. Oh, jangan-jangan tidur di sana. Masya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada Bu Endang, saya mengajak kebaikan pada ibu-ibu. Kalau bisa memiliki Al-Quran khusus yang kita bawa kemana-mana kita pun pergi. Sebagaimana Quran ini, Bu, kalau buka surat Al-Qasas ayat ke 7 sampai ayat 13, kita sudah mau pas ngaji perbuat ukur itu ayat. Kenapa? Kita mencoba bergaul dengan Al-Quran ini sebagaimana dia menemani kita kemanapun pergi. Kalau ibu ganti-ganti Al-Quran, apalagi kecantikan orang bakala ibu maca catatan dulu balik mau buka di Al-Quran. Nah, Quran yang ada terjemahnya itu digunakan di rumah untuk tadarus. Boleh juga catatan seperti ini, nanti sampai rumah gunakan Quran ibu, dicari surah Al-Qasas, ditandai. Saya tandai dengan stabilo, saya tempel catatan seperti ini supaya bisa mengambil tadabbur Al-Quran dengan apa yang sudah kita pelajari. Maka kan saya kembalikan kepada Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.